Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dea Naura Anastasia Azahra. Di sini saya akan menceritakan sebuah novel yang berjudul Senja Kala karya Risa Saraswati yang diterbitkan oleh PT Bukune Kreatif Cipta yang merupakan cetakan pertama pada bulan November tahun 2018 di Jakarta Selatan. Novel ini secara garis besar menceritakan kumpulan fenomena-fenomena mistis yang terjadi di waktu senja, yang merupakan pengalaman seorang penulis yaitu Risa Saraswati yang berinteraksi langsung dengan makhluk-makhluk halus yang bermunculan di waktu itu. Di dalam novel yang berjudul Senja Kala karya Risa Saraswati itu terdapat 8 bagian cerita yang memiliki kisah yang berbeda-beda. Yang pertama itu yang berjudul Senja Kala, yang kedua Sukma, yang ketiga Rindu, yang keempat Hide and Seek, yang kelima Birai, yang keenam Mati, yang ketujuh Selamat Tidur, dan yang kedelapan berjudul Silam. Semua fenomena mistis ini, seorang penulis yaitu Risa Saraswati menceritakan kisahnya kepada 5 sahabat hantunya yang bernama Peter, William, Hans, Hendrik, dan si kecil Jensen. Pada bagian pertama novel Senja Kala karya Risa Saraswati merupakan awal kisah Risa Saraswati mendapatkan larangan dari keluarganya untuk berkeliaran di waktu senja hingga malam hari karena di jam-jam tersebut rawan terjadi hal-hal mistis yang dipercaya oleh orang-orang tua. Namun, saat Risa Saraswati masih kecil, ia bermain dengan teman-temannya hingga lupa waktu, bermain dari senja hingga malam hari. Namun, ketika di malam hari, ia didatangi sosok kuntilanak di dalam mimpi. Selain itu, pada bagian pertama ini juga menceritakan pengalaman saudara Risa Saraswati yang bernama Ian, yang diculik oleh sosok kuntilanak juga, karena bermain hingga waktu senja. Pada bagian kedua di dalam novel Senja Kala karya Risa Saraswati yang berjudul Sukma, secara garis besar menceritakan kisah tragis seorang wanita yang bekerja sebagai penari dan memiliki seorang anak. Ia bersekutu dengan makhluk gaib untuk melancarkan pekerjaannya itu. Namun, tanpa ia ketahui bahwa ada konsekuensi yang bakal ia terima, yaitu kehilangan nyawa anaknya. Tak lama kemudian, ia juga meninggal dunia dan menjadi sosok yang menyeramkan yang kita sebut dengan Kalong Wewe. Konon katanya, ia suka menculik anak-anak yang bermain di waktu senja hingga malam hari. Pada bagian ketiga di dalam novel Senja Kala karya Risa Saraswati menceritakan kisah tragis seorang gadis kecil yang kehilangan sosok ibu dan ayahnya pada saat masa penjajahan yang ditembak oleh tentara Jepang. Kemudian, gadis kecil yang bernama Kinanti itu akhirnya juga meninggal dunia dan menjadi penghuni di rumah yang terbilang kuno yang ditempati oleh Tante Risa Saraswati. Dan Tante Risa Saraswati sering mendapatkan gangguan dari gadis kecil tersebut di waktu senja hingga malam hari. Namun, gadis kecil tersebut tidak merasa bahwa dirinya sudah meninggal dunia. Ia merasa masih menjadi manusia dan menunggu kepulangan ayah dan ibunya. Pada bagian keempat di dalam novel Senja Kala yang berjudul Hide and Seek, atau yang biasa kita sebut dengan peta umpet. Di dalam bagian ini secara garis besar menceritakan seorang anak laki-laki yang bernama Jody yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Ia tidak memiliki teman di sekolah. Sampai pada akhirnya ada 4 anak yang mengajak Jody bermain sepulang sekolah di waktu sore hari menjelang malam hari. Jody tentunya merasa sangat senang dan mengiyakan ajakan tersebut. Namun, saat Jody dan keempat anak lainnya bermain petak umpet, ternyata keempat anak itu meninggalkan Jody bermain sendirian di gedung sekolah yang terbilang angker.
Sampai pada akhirnya Jody bertemu dengan sosok anak kecil dan juga sosok hantu wanita yang disebut dengan kuntilanak, yang mendatangkan trauma baginya. Pada bagian kelima, di dalam novel Senjakala berjudul Birayu, secara garis besar menceritakan seorang perawat bernama Dewi yang memiliki suami dan 1 orang anak laki-laki. Ia bekerja sangat keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya karena suaminya adalah seorang pengangguran. Namun, saat ia menggantikan shift malam temannya, ia bertemu dengan sosok wanita yang menyamar menjadi pasiennya. Sosok tersebut memberitahu Dewi bahwa ia harus pulang ke rumah dan melihat apa yang dilakukan oleh suaminya di rumah. Saat perawat tersebut pulang ke rumah, betapa terkejutnya ia melihat suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Dan keesokan harinya, ia mendapatkan berita bahwa anaknya meninggal dunia karena mengonsumsi obat-obatan terlarang dengan dosis yang tinggi. Pikiran ia sangat kalut hingga ia memutuskan untuk bunuh diri di rumah sakit itu. Pada bagian ke-6 di dalam novel ini, secara garis besar menceritakan seorang sopir taksi bernama Agus yang ternyata dijadikan tumbal pesugihan oleh seorang wanita. Pada awalnya, ia menerima penumpang seorang wanita yang mencurigakan. Ia meminta diantar di tempat yang sangat angker. Namun, saat penumpang itu ingin memberinya uang, ternyata uang di dalam plastik tersebut memiliki nominal yang sangat besar, hingga membuat Agus terkejut. Saat ia hendak pulang ke rumah, ia tersesat, seperti masuk ke dunia lain atau dunia mistis. Kemudian ternyata ia mengalami mati suri. Pada bagian ke-7 di novel ini berjudul Selamat Tidur, secara garis besar menceritakan kesedihan Risa Saraswati yang berpikir bagaimana jika ia tidak lagi bisa bersama dengan kelima sahabat hantunya, yaitu Peter, William, Hans, Hendrik, dan Jensen. Bagaimana nasib mereka? Itu yang ia pikirkan. Karena kakeknya pernah berkata bahwa ia harus memutuskan hubungan antara dunianya dan dunia mistis. Kemudian Risa Saraswati juga menceritakan sedikit kenangan dengan kelima sahabat hantunya itu. Selain itu, di dalam bagian ini Risa Saraswati juga menuliskan surat perpisahan jika kelak Risa Saraswati sudah memutuskan hubungan dengan kelima sahabat hantunya itu. Pada bagian terakhir novel ini berjudul Silam, Risa Saraswati menceritakan kisah mistis kepada 5 sahabat hantunya mengenai seorang gadis bernama Melisa. Ia memiliki ayah, ibu, dan juga kakak laki-laki. Keluarganya memiliki usaha menjual peralatan-peralatan untuk orang yang sudah meninggal. Saat senja, ia menjaga toko. Ibunya seperti biasa memberikan lilin persembahyangan untuk Melisa. Namun, di gedung belakang, Lisa sangat terganggu dengan suara derak-derak dari 2 peti mati hingga malam hari. Suara itu tidak menghilang dan terus mengganggunya. Namun, Melisa sudah memiliki janji untuk datang ke pesta ulang tahun sahabatnya, yaitu Lian. Saat ia sudah berhasil kabur dari toko itu, dan malam hari ia pulang ke rumah dan toko. Namun, rumah dan tokonya sudah terbakar habis karena lilin persembahyangannya yang tidak mati dan apinya yang menjalar ke seluruh rumah dan toko. Ibu dan ayahnya dinyatakan meninggal dunia. Namun, kedua peti mati yang berbunyi dari senja hingga malam itu
ternyata masih utuh dan akhirnya dipakai untuk meletakkan jasad ayah dan ibunya. Melissa menjadi sangat merasa bersalah atas kejadian tersebut. Dan akhirnya kakak laki-laki dan juga sahabatnya Lien menjauhinya dan tidak ingin lagi berhubungan dengan Melissa. Baiklah, itu tadi cerita dari novel Senjakala karya Risa Saraswati. Saya Dea Naura Natasha Azhara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.